Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali bertemu pada malam ini. Kita hendak kembali merefleksi firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, mari kita mohon berkat di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas perkenan, atas kehendak-Mu. Malam ini kami hendak merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, baik jemaat-Mu yang mendengarkan, memperhatikan, atau hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius bab 22. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Bisa dibaca di rumah masing-masing. Dan saya hanya akan membaca ayat yang terakhir. Sekali lagi, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita baca secara utuh bagian ini ada satu peristiwa. Seolah-olah kerajaan sorga itu digambarkan di dalam kegiatan menyambut pesta pengantin. Ada 3 kepentingan di sana. Yang pertama yang punya hajat. Yang kedua pengantin. Yang ketiga para tamu. Kalau kita melihat bagian ini, yang mengundang itu adalah seorang raja. Artinya beliau adalah orang yang hebat. Beliau adalah orang yang berkuasa. Dan saat ini dia sedang melakukan kegiatan menikahkan putranya. Ini juga merupakan peristiwa penting bagi sang pejabat. Yang ketiga adalah para tamu. Para tamu adalah orang-orang pilihan, tidak sebarang orang. Semua undangan disiapkan sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Para undangan ini sangat mengecewakan. Mereka dengan berbagai alasan tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Secara manusia, pejabat ini, tepatnya sang raja ini, pasti kecewa besar. Karena apa? Apa yang dilakukan seolah-olah dianggap sepi oleh yang diundang. Bahkan
mereka seakan-akan dan pasti tidak menghargai undangan ini. Kepentingan-kepentingan yang besar ini tidak dihargai. Orang-orang yang dekat, yang dikenal, yang tidak dipamerkan di dalam perhelatan ini menolak hadir. Kekasih Tuhan, respon para undangan ini sungguh-sungguh mengecewakan. Mengecewakan. Oleh karena itu, sikap ini sebenarnya adalah fatal. Sikap ini tidak pada tempatnya. Sikap yang diundang ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat-sangat menyakitkan. Oleh karena itu, apakah pesta harus gagal? Apakah perhelatan ini harus tidak jadi? Kekasih Tuhan, tidak. Pesta ini, perhelatan ini harus terus berjalan. Maka diundanglah orang-orang yang tidak sepantasnya diundang. Orang-orang yang tidak seharusnya hadir. Ia diundang untuk menghadiri perayaan ini, untuk menghadiri pesta ini, untuk menghadiri pernikahan ini. Nah, ini loh, keselamatan itu seperti ini. Keselamatan itu seperti sebuah pesta. Apa maksudnya? Di sana segala sesuatu yang pantas untuk pesta sudah disediakan. Tentunya hidangan yang mewah, tempat yang megah, perhelatan maha indah, bahkan mungkin berhari-hari. Saya teringat beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menikahkan putranya Gibran. Waktu dia dinikahkan, bahkan 3 anaknya, karena 3 anaknya sudah menikah. Hampir semua pedagang kecil di kota Solo dikumpulkan untuk dipakai menjamu para tamu. Apalagi ini Tuhan yang Maha Kuasa melakukan sebuah pesta besar, pernikahan antara Sang Firman dengan jemaat Tuhan. Kenapa sekarang dibatasi dengan jemaat Tuhan? Karena semua diundang. Tapi tidak semua menanggapi dengan benar. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi yang menanggapi secara pantas tidak semua. Oleh karena itu, pesta pernikahan antara Sang Firman dengan jemaat Tuhan tidak bisa ditunda, tetap dilanjutkan. Bahkan rencana pesta besar ini, undangannya sampai hari ini terus disampaikan oleh jemaat. Undangan bahwa semua orang diselamatkan terus disampaikan oleh jemaat Tuhan. Apakah
semua orang menanggapi dengan benar? Belum tentu. Apakah banyak orang menanggapinya dengan tepat? Belum tentu. Oleh karena itu pula, maka semua orang yang diundang itu akan diselamatkan. Tetapi tanggapan undangan ini tidak semua orang menanggapi dengan tepat. Oleh karena itu, semua yang diselamatkan ini, keselamatan ini, hari ini dianggap sebuah pesta bahwa Tuhan menyelamatkan semua manusia. Tadi ada terselip bahwa yang diundang tidak layak diundang. Seperti jemaat ini, kita, saya. Sebenarnya saya dan mungkin jemaat tidak pantas diundang. Semua jemaat tidak pantas menerima undangan, tidak pantas diselamatkan. Oleh karena itu, jemaat sekalian harus mengenakan atau bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, menanggapi undangan ini. Tuhan sudah mengundang kita. Mari kita datang dengan layak. Mari kita hadir dengan layak. Mengandalkan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita tidak pantas. Kita pemberontak. Kita sering tidak taat. Dan kita mendapat undangan itu. Mari kita hadir dengan pantas. Yang kedua, kita diundang itu adalah anugerah. Yang tidak pantas dipantaskan. Yang tidak mendapat, mendapat. Yang tidak selamat diselamatkan. Anugerah yang besar ini harus kita tanggapi dengan benar. Kita harus mengubah apa? Mengubah perilaku hidup kita. Mengubah cara hidup kita. Cara berpikir kita. Kalau bahasa gambarannya, kita harus mengubah baju kita. Pakailah baju yang pantas untuk hadir di dalam pesta pernikahan itu. Baju yang pantas itu adalah kebenaran Kristus. Kita tidak benar, tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Awas, hati-hati. Kita dipilih Tuhan, maka jadilah mirip Kristus, sepadan dengan Kristus di dalam ketaatannya, di dalam kekudusannya, karena kita hanya bisa mengandalkan Kristus. Oleh karena itu, jangan bodoh. Kita menjadi orang Kristen berarti menyambut undangan itu. Undangan dari Allah itu. Jangan banyak alasan. Mari kita berubah. Kita datang ke pesta itu. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang bisa kita lihat. Yang pertama,
kita ada di dunia, apakah menghalangi sukacita surgawi kita? Apakah sikap hidup kita di dunia ini bisa menjadi penghalang sukacita surga kita? Yang kedua, menolak berita Injil sama dengan menolak hidup bersama Allah. Berbahagialah semua jemaat, kita menerima berita sukacita ini. Kita menerima Injil ini. Oleh karena itu, mari kita buat bangga Tuhan. Karena kita hanya mengikuti teladan Kristus. Kekasih Tuhan, kita semua sudah menerima undangan. Bahasa kerennya Injil. Apa itu Injil? Berita sukacita. Tentang apa? Tentang Kristus yang menyelamatkan kita. Tentang Kristus yang hadir. Oleh karena itu undangan ini, berita sukacita ini kita terima. Dan itulah kasih karunia. Kita tidak layak. Ayo, tetap terus hidup untuk Kristus, oleh Kristus, dan di dalam Kristus. Itulah hidup kudus. Biarkan Tuhan menolong kita, kita merespon firman Tuhan. Kita merespon Yesus Sang Firman itu sendiri. Dengan benar. Oleh karena itu, secara gambar, ambil undangan itu, datanglah ke pesta. Ikutlah Kristus itu, datanglah ke sorga. Mari kita sambil menjelang menyambut Natal, kita renungkan undangan ini. Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan terus lanjut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus menggema di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menuntun langkah kami. Dan biarlah hidup kami berkenan kepadamu dan layak hadir di dalam pesta-Mu, bahkan kami layak menjadi mempelai putri Sang Firman. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami masih Engkau beri kesempatan mendengarkan undangan-Mu, agar kami dapat memahami, dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang mendengar, berkati jemaat-Mu dimanapun berada, tidak kecuali GKSBS Palembang Siloam, dimanapun berada. Berkati pendeta majelis komisi, agar kami semua dapat memahami dan menyambut kehadiran-Mu yang akan kami peringati pada bulan Desember mendatang.
Bapa di sorga, terima kasih atas pemberian Tuhan, waktu pemberian Tuhan, dan firman pemberian Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat malam.